kita lanjutkan lagi di topik ke pertemuan 12, pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun sebelum kita mulai ke topik bahasan utama, ada baiknya kita melihat dulu sejarah PPN ini gitu ya. Seperti yang tertulis di buku Pak Mardiasmo bahwa PPN ini merupakan pengganti dari pajak penjualan. Nah, istilahnya gitu ya, kita akan belajar dulu perkembangan pajak tidak langsung di Indonesia. Karena pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak tidak langsung begitu ya. Yang pertama, sebelum muncul atau sebelum adanya Undang-Undang PPN tahun 47 ada yang namanya pajak pembangunan 1 ya. Kemudian menjadi pajak daerah, kemudian diganti pada tahun 50 ada Undang-Undang Nomor 12 merupakan pajak peredaran. Setelah itu muncullah pajak penjualan pada tahun 51 ya. Pajak penjualan pada tahun 51 diganti tahun 53 ya, mulai berlaku tahun 51. Kemudian melalui reformasi perpajakan pada tahun 83 yang berlaku efektif 1 Januari 84, kalau kalian ingat di reformasi perpajakan di perpajakan 1 gitu ya, muncullah pajak pertambahan nilai atau PPN ya, ini melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang mana efektif per 1 Januari 1984. Sehingga Undang-Undang PPN ini merupakan Undang-Undang tahun 84, bukan Undang-Undang 42 tahun 2009. Karena di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 gitu ya. Kalau kalian lihat saya masukkan di situs kuliah Undang-Undang 42 ini isinya tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 83. Jadi bukan tentang PPN, tapi perubahan ketiga, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Itu sejarahnya. Kemudian kenapa sih pajak penjualan ini ada diganti gitu ya? Karena pajak penjualan ini ada ya tentunya dimulai dari pajak peredaran itu ya, dulu tarifnya 3%. Kemudian pajak penjualan kita mengenal adanya pajak penjualan gitu ya. Ya ini tarifnya bermacam-macam sehingga menimbulkan kesulitan gitu ya. Tarifnya ada 9, mulai dari 0%, 1%, 2,5%, 5% sampai seterusnya. Bahkan ada sanksi denda 400% gitu ya. Sehingga bersifat kumulatif dan secara tidak langsung menimbulkan adanya pajak berganda, ini kelemahannya gitu ya. Kemudian sehingga tidak mendorong ekspor gitu dan belum dapat mengatasi penyelundupan ketika itu. Sehingga ada 4 kelemahan pajak penjualan gitu ya. Nah, di sisi lain harapannya dengan adanya pajak pertambahan nilai atau PPN, PPN-nya besar semua ya, huruf kapital gitu ya. Ada kelebihannya gitu ya. Ya, harapannya kalau tadi kelemahannya adanya pajak berganda, sekarang bagaimana menghilangkan pajak berganda? Dengan menggunakan tarif tunggal yaitu 10% saja. Netral baik untuk perdagangan dalam negeri dan internasional, pola konsumsi, dan mendorong ekspor ya. Sehingga nanti akan disebutkan bahwa PPN ini merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri ya, baik konsumsi masyarakat ya. Nah, apa itu PPN ya? Secara menurut undang-undang gitu ya, PPN ini merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah ya. Ini perlu digarisbawahi, nilai tambah yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetor pajak dan menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan
dalam menimbulkan kewajiban pajak. Ya, jadi secara singkat dapat saya simpulkan bahwa PPN ini merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. Inilah yang disebut dengan daerah pabean, gitu ya. Yang terjadi di wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah daratan, perairan, gitu ya. Serta tempat-tempat tertentu ZEE, zona ekonomi eksklusif di atasnya. Nah, kemudian dan ini oleh siapa, gitu ya? Baik oleh orang pribadi maupun badan. Ini secara umum pengertiannya. Oke. Nah, kemudian ada karakteristik PPN yang bisa kalian lihat juga, gitu ya, ciri-ciri PPN. Bahwa PPN ini merupakan pajak tidak langsung. Ya. Pajak tidak langsung ini merupakan kenapa bisa disebut tidak langsung, gitu ya? Karena beban pajaknya bisa dialihkan ke pihak lain, gitu ya, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa sebagai objek. Nah, namun tanggung jawab penyetorannya tidak ada yang tidak berada di pemikul, gitu ya. Contohnya, ya, pajak tidak langsung ini, maksudnya, gitu ya, bahwa kalau kita belanja di Mirota, beban beli beli sembako atau ya belanja bulanan, gitu ya, beli deterjen dan lain sebagainya, gitu ya, bahwa beban pajak itu beban pajaknya Mirota ini dialihkan ke end user kita yang beli, gitu ya. Namun, gitu, penyetorannya bukan dia yang beli, bukan kita sebagai pembeli, tapi Mirota sebagai penjual. Sehingga itu yang disebut dengan pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua, pajak objektif, ya. Nah, pajak objektif ini kewajiban untuk membayar PPN ini ditentukan oleh objek pajaknya, gitu ya. Sehingga jadi berdasarkan objeknya, gitu ya. Apa objek pajaknya, gitu ya. Jadi bukan kondisi subjeknya mampu atau tidak, gitu ya, terlepas dari gendernya, status sosialnya, ataupun daya belinya, gitu ya. Sehingga karena jika dia objek PPN, maka dia dikenakan sesuai dengan besarnya pungutan PPN, gitu ya. Jadi di mata PPN semua orang itu sama, gitu ya. Karena memang pajak objektif, bukan pajak subjektif, begitu ya. Kalau subjektif ya dasarnya subjeknya, orangnya. Kalau objektif ya bendanya, apa dia, gitu ya. Kalau dia termasuk objek pajak, maka dia akan dikenai pajak. Di mata PPN semua dianggap sama, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Yang ketiga adalah indirect subtraction method. Ya, apa sih maksudnya, gitu ya? Nah, pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak, nanti akan dibahas. Pengusaha kena pajak itu ya identitas bagi pemungut PPN, gitu ya. Nah, melakukan penjualan tidak langsung, gitu kan ya? Istilahnya PKP ini, pengusaha tidak kena pajak ini dipungut oleh pajak PPN ini dipungut oleh PKP, gitu ya. Sehingga penjualannya tidak langsung disetor ke kas negara, sehingga indirect, tidak langsung, gitu ya. Nah, PPN yang terutang yang harus dibayar ke kas negara ini merupakan, gitu ya, perhitungan dari PPN yang dibayar kepada PKP lain. Istilahnya pajak masukan, gitu ya, dengan PPN yang dipungut oleh pembeli, gitu ya, atau disebut dengan PPN keluaran. Sehingga PPN yang dibayar itu PPNM dikurangkan dengan PPNK. Ini sudah pernah ya di perpajakan 1. Kemudian yang ketiga multi-stage. Nah, PPN ini dikenakan seluruh rantai produksi dan distribusi, gitu ya. Dari pabrikan sampai pengecer retail semua dikenakan PPN. Kalau kalian ingat contoh di perpajakan 1 saya itu
petani kapas gitu ya, dari hulu ke hilir industrinya sampai nanti baju dijual di matahari gitu misalnya ya. Semoga kalian ingat contoh itulah dimaksud multi stage gitu ya. Jadi dari pedagang besar sampai pengecer atau retail, dari jualannya ke produsen sampai yang jualan ke end user gitu ya. Nah, untuk agar video tidak terlalu besar, 3 ciri-ciri yang lain akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih.